Mengapa doa tidak dikabulkan dan azab dibiarkan turun? Sebuah renungan dari 10 sebab yang disebutkan Syekh Ibrahim bin Adham. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kesibukan hidup yang semakin berat dan pelik ini, manusia sering merasa bahwa doanya tidak lagi naik ke langit, tidak lagi mengetuk pintu langit yang maha tinggi. Terkadang seseorang menangis dalam sujud, merintih dalam doa, namun tetap merasa hidupnya buntu dan gelap. Ia pun bertanya dalam hati, mengapa Allah tidak mengabulkan doanya? Apakah Allah tidak mendengar? Ataukah ada yang salah dengan dirinya sendiri? Pertanyaan inilah yang dijawab dengan sangat dalam oleh seorang sufi besar, Syekh Ibrahim bin Adham. Beliau hidup pada abad kedua Hijriah, dan namanya masyhur sebagai seorang ahli ibadah dan zuhud, yang keilmuannya diakui oleh para ulama zaman dahulu. Dalam salah satu makalahnya yang kemudian dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashoihul Ibad, Syekh Ibrahim bin Adham menyampaikan 10 sebab mengapa doa-doa manusia tidak dikabulkan dan mengapa azab justru dibiarkan turun ke muka bumi. Mari kita renungkan satu persatu dengan hati yang jernih dan penuh kejujuran. 1. Engkau mengaku mengenal Allah, tetapi tidak menunaikan haknya. Banyak di antara manusia yang berkata bahwa mereka mengenal Allah. Mereka menyebut namanya dalam zikir dan doa. Namun jika ditanya, apakah engkau sudah menunaikan hak Allah dengan sebenar-benarnya? Maka jawabannya tidaklah semudah itu. Gus Pa, seorang ulama asal Rembang yang dikenal sangat dalam ilmunya, pernah berkata bahwa mengenal Allah bukan hanya hafal nama-namanya, tetapi menghadirkannya dalam setiap amal. Barang siapa yang mengenal Allah, maka ia tidak akan berani bermaksiat kepadanya, walaupun hanya dengan sepotong pandangan yang haram atau sepotong ucapan yang menyakitkan hati orang lain. 2. Engkau membaca Al-Quran, tetapi tidak mengamalkannya. Setiap hari, lidah ini melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun, betapa sering ayat itu berhenti hanya di lisan, tidak pernah turun ke hati, apalagi menjadi amal nyata. Ustaz Adi Ayat dalam banyak ceramahnya menekankan bahwa Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dibaca, tetapi untuk dipahami, direnungkan, dan dijadikan pedoman hidup. Tanpa amal, bacaan Al-Quran menjadi seperti suara kosong, tidak mengubah apapun dalam hidup kita. 3. Engkau mengaku mencintai Nabi Muhammad tapi meninggalkan sunnahnya. Banyak di antara kita yang dengan bangga bersyalawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, namun ketika disuruh meneladani akhlaknya, menegakkan syalat seperti beliau, menjaga lisan seperti beliau, kita justru lalai. Ustaz Abdul Somad pernah mengingatkan, cinta kepada Rasul bukan hanya ucapan di mulut, tetapi sikap nyata dalam meneladani akhlak, ibadah, kesabaran dan perjuangan beliau. Tanpa sunnah Nabi, hidup ini akan kehilangan arah dan berkah. 4. Engkau takut neraka, tetapi terus melakukan dosa. Setiap hari kita menyebut neraka dalam doa, dalam khutbah, dalam pengajian. Kita mengaku takut akan panasnya, akan azabnya, akan siksa yang tak terbayangkan. Tetapi mengapa tangan kita masih ringan mencuri waktu kerja, mata masih asyik menonton yang haram, dan hati tetap kotor oleh dengki dan ria? Kiai Haji Delatif, seorang pendakwa yang dikenal lantang dan lucu, pernah berkata, orang zaman sekarang bilang takut neraka, tapi tiap hari jualan dosa. Tidak pernah tutup. Padahal kalau betul takut, mestinya berhenti dan segera tobat. 5. Engkau mengharap surga tetapi tidak mau beramal. Setiap muslim pasti ingin masuk surga. Ingin minum dari telaga Nabi, ingin berjumpa dengan para wali dan syuhada, ingin tinggal di taman-taman indah yang tak pernah layu. Tapi surga tidak datang dengan angan-angan belaka. Profesor Taramadan, seorang pemikir muslim asal Eropa, pernah menyampaikan, surga tidak diperuntukkan bagi para pemimpi yang malas. Surga adalah ganjaran bagi mereka yang bersungguh-sungguh dalam amal dan istiqamah dalam kebaikan. 6. Engkau makan nikmat Allah, tetapi tidak bersyukur. Setiap hari tubuh ini digerakkan oleh karunia-Nya. Nafas, mata, rezeki, kesehatan, semua datang dari Allah. Namun mengapa hati ini masih penuh keluh kesah? Bibir ini pelit mengucap alhamdulillah dan tangan ini enggan berbagi. Syekh Yusuf, seorang ulama besar dunia Islam, menulis dalam banyak bukunya bahwa syukur bukan hanya ucapan, tetapi juga tindakan. Bersyukur berarti menggunakan nikmat untuk mendekat kepada Allah, bukan untuk melawan perintahnya. 7. Engkau mengaku setan musuh, tetapi menuruti jalan setan.
Setiap hari kita berlindung dari setan. Tapi saat malam tiba, kita malah mengikuti bisikannya. Kita menunda syalat, membuka hal-hal yang haram, dan membiarkan hati menjadi gelap. Gus Baha pernah mengatakan dengan indah, setan tidak meminta kamu sujud padanya. Cukup dia senang ketika kamu berhenti sujud kepada Allah. 8. Engkau tahu kematian itu pasti, tetapi tidak bersiap-siap. Kematian bukan kabar baru. Semua orang tahu, semua makhluk pasti mati. Tapi betapa banyak manusia yang hidup seakan tidak akan mati. Seakan ajal hanyalah untuk orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Ustadz Abdul Somana berkata, kuburan itu memanggil kita setiap hari. Tapi kita menutup telinga dengan hiburan, dengan pekerjaan, dengan dosa. Padahal yang mati itu bisa saja besok adalah kita. 9. Engkau sibuk mencari aib orang lain, tetapi melupakan aib sendiri. Kita sering tahu kesalahan orang lain, tetapi tidak menyadari betapa besarnya dosa dan aib kita sendiri. Padahal, sibuk dengan kekurangan orang lain hanya akan menambah kerusakan pada diri kita sendiri. Kiai Haji Datif mengingatkan, zaman sekarang, mata kita tajam keluar, tapi buta ke dalam. Sungguh, siapa yang disibukkan memperbaiki dirinya, ia tidak akan sempat mencela orang lain. 10. Engkau mengubur mayat tetapi tidak mengambil pelajaran. Kematian sudah sering kita saksikan. Kita ikut mengantar, ikut menggali, ikut menangis. Namun ketika pulang, kehidupan kita tetap sama, seolah tidak pernah melihat pengingat yang paling besar, liang kubur. Ustadz Adi Hidayat berkata, kalau melihat jenazah tidak membuatmu menangis karena dosa sendiri, berarti hati kita sudah terlalu keras, sudah terlalu jauh dari cahaya iman. Sahabat yang dirahmati Allah, 10 perkara inilah yang membuat doa-doa kita tidak menembus langit, dan membuat Allah membiarkan azab turun ke bumi. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena kita sendiri yang telah memblokir jalan doa dengan dosa-dosa dan kelalaian. Maka marilah kita bermuhasabah, menangis dalam sujud malam kita, memperbaiki hubungan dengan Allah dan sesama, serta menjemput pertolongannya dengan taubat dan amal nyata. Ya Allah, bersihkan hati kami yang berkarat, lunakkan jiwa kami yang keras. Terimalah air mata taubat kami, dan jangan kau biarkan kami binasa karena kebodohan dan kemalasan kami sendiri. Amin ya Rabbal Alamin.